Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya senang karena semua orang hadir di Zoom untuk pertemuan kali ini. Jika diperhatikan, saya tadi memakai salam toleransi karena malam ini kelompok saya, yaitu kelompok 4, akan membahas tentang pentingnya peranan generasi muda dalam upaya memperkuat rasa toleransi dan nasionalisme. Bukan hanya itu, para anggota juga akan menjawab pertanyaan yang akan saya berikan. Tentunya dalam memberikan jawaban tidak ada jawaban yang benar maupun salah karena ini menurut pendapat masing-masing anggota. Untuk itu, sebelum memulai acara ini, saya akan memberikan beberapa peraturan yang harus diikuti seluruh peserta yang ada di Zoom ini. Yang pertama, ada para peserta harus aktif serta kondusif selama acara berlangsung. Kedua, para peserta diimbau untuk tidak menyela pendapat peserta lainnya. Ketiga, para peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera dan menghidupkan mikrofon jika sudah dipersilahkan. Baiklah, untuk itu acara ini kita mulai dengan saya, Alia Anissa Akbar sebagai moderator, Gunaya Salsabila sebagai notulen, dan ada para teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Riko Vicky Pranata, Utami Permatasari, Nurul Rian Fadilah, Adi Putra Butar-Butar, Kashifan Nasiroh, Clara Maria Nonda, Alia Rizky Fitriani, Gunaya Salsabila, Cesar Henok Siahaan, Riananda Medi Aditya, dan yang terakhir ada sahabat Christian Mora Panggabean. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu mengapa toleransi perlu ditanamkan pada generasi muda akan dijawab oleh dua rekan saya. Yang pertama ada Adi, saya persilahkan Adi. Terima kasih moderator, saya izin jawab ya. Sikap dan perilaku toleransi di generasi muda perlu ditanamkan sejak dini. Dengan demikian, pemahaman mengenai toleransi itu dapat dijadikan pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Sikap toleransi tersebut pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan dalam bermasyarakat tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Adi. Selanjutnya yaitu sahabat Christian, saya persilahkan. Terima kasih. Menurut saya toleransi perlu ditanamkan pada generasi muda karena generasi muda lah yang akan memimpin negeri ini. Di mana kita sebagai generasi muda harus pandai menyikapi setiap permasalahan, terutama mengenai agama. Di mana di negara kita ini untuk masalah agama masih marak terjadi dan generasi muda pun gampang termakan berita hoax. Maka dari situ kita generasi muda lebih ditanamkan untuk berpikir lebih mengenai kasus-kasus tentang agama. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada sahabat Christian. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa dampak bila generasi muda kehilangan toleransi dan nasionalisme? Pertanyaan ini akan dijawab oleh tiga teman saya. Yang pertama ada Bunaya. Silakan Bunaya. Baik, terima kasih moderator. Sikap toleransi tidak memiliki batas waktu, tempat, dan dengan siapa kita melakukannya. Namun, sikap toleransi kita lakukan dengan semua orang. Sikap toleransi tidak hanya dilakukan ketika menghargai ras, agama, budaya, suku, dan golongan orang lain. Tetapi, menghargai pendapat pemikiran orang juga termasuk dalam toleransi. Sikap toleransi biasa muncul beriringan dengan sikap nasionalisme pada diri generasi muda. Salah satu dampak yang sangat terasa bila generasi muda kehilangan sikap toleransi dan nasionalismenya adalah terjadinya perpecahan dan juga banyaknya kasus intoleran yang terjadi di sekitaran kita. Salah satu contohnya adalah kasus intoleransi yang terjadi di Tanjung Balai pada tahun 2016 silam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bunaya. Selanjutnya yaitu Nurul. Saya persilahkan Nurul. Baik, terima kasih untuk moderator. Selain contoh kasus yang telah disebutkan tadi oleh rekan saya, yaitu Bunaya Salsabila, contoh kasus lainnya yaitu pemberhentian paksa upacara doa Hindu di Bantul, Yogyakarta. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 12 November 2019, bertempat di Dusun Mangir Lor, Desa Sedang Sari Bantul, Yogyakarta. Kronologi kasus tersebut bermula dari warga yang berdatangan dan memberhentikan 40 orang yang akan mengikuti acara doa yang digelar oleh keluarga Utik Suprapti. Padahal sebelumnya telah ada pemberitahuan kepada warga, pengurus RT, dan pihak kepolisian. Namun, kepala dusun tetap tidak memperbolehkan kegiatan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya, saya serahkan pertanyaan ini kepada Rian. Silakan Rian. Baik, terima kasih kepada moderator.
Selain dua contoh yang sudah disebutkan teman saya, ada satu lagi contoh, yaitu pembakaran gereja HKI Sukamakmur di Aceh Singkil pada tahun 2015. Terdapat 9 gereja yang dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan satu gereja dibakar massa karena dianggap tidak memiliki izin. Menurut salah satu narasumber, meskipun pengurusan dokumen IMB sudah dilakukan sejak tahun 2016, namun hingga saat ini belum juga didapatkannya izin. Padahal pengurus sudah disertai dengan 7 surat rekomendasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rian. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana menyadarkan kepada generasi muda akan pentingnya toleransi dan nasionalisme. Pertanyaan ini akan dijawab oleh dua rekan saya, yaitu yang pertama ada Cesar. Silakan Cesar. Terima kasih moderator, izin menjawab. Menurut pendapat saya, cara menyadarkan kepada generasi muda akan pentingnya toleransi dan nasionalisme adalah dengan cara generasi muda itu harus membudayakan selalu menghargai perbedaan dan menghargai keberagaman. Dan juga lebih mengenali tentang hal-hal penting di negara sendiri sebagai wujud cinta nasionalisme, serta mempelajari budaya-budaya yang ada di dalam negara sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cesar, yaitu selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya Alia Rizky. Saya persilakan Alia. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, kita sebagai rakyat yang berjiwa nasionalis perlu untuk menyadarkan mereka, generasi muda, betapa pentingnya toleransi dan nasionalisme dengan mengingatkan kepada mereka konflik-konflik lalu yang telah terjadi di Indonesia bahkan dunia yang disebabkan oleh hilangnya rasa toleransi dan nasionalisme. Misalnya saja konflik di Poso yang dari dulu itu masih memanas. Sudah banyak korban jiwa yang tidak terselamatkan di sana. Nah, kita harus mencari resolusi dengan cara meningkatkan rasa toleransi dan nasionalisme tersebut agar kejadian-kejadian seperti ini itu tidak terjadi lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Alia Rizky. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu bagaimana peranan generasi muda dalam upaya meningkatkan rasa toleransi dan nasionalisme. Pertanyaan ini akan dijawab oleh yang pertama ada Clara. Saya persilahkan Clara. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, peran generasi muda dalam meningkatkan rasa toleransi dan nasionalisme adalah dengan menghormati sesama. Itu merupakan hal dasar yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Lalu hal lainnya adalah dengan memberikan apresiasi terhadap teman kita yang mengikuti lomba, meskipun dia berbeda agama dengan kita. Lalu memiliki rasa empati dan simpati yang ada dari dalam diri kita sendiri untuk mau membantu orang-orang di sekitar kita. Kemudian adalah dengan tidak gampang termakan hoax, karena pada akhirnya hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Lalu kemudian peran lainnya adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang memiliki banyak manfaat, yaitu dengan kita bisa mendapatkan pelajaran untuk diri kita sendiri dan juga kita bisa membagikannya kepada lain. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam agama. Jika kita sendiri sebagai bangsa Indonesia tidak bisa menjaganya, tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari keunikan tersebut akan hilang dari negara kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Clara. Selanjutnya pertanyaan ini akan dijawab oleh Utami. Saya persilahkan Utami. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan dari jawaban atas Clara. Dan juga kita sebagai generasi muda itu tentunya harus lebih sering membiasakan diri untuk beberapa hal, seperti halnya tidak hanya di masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekitar kita. Apa saja yang perlu dibiasakan tersebut adalah mencoba berteman dengan banyak orang. Kenapa? Jangan coba dulu menilai seseorang hanya dari sampulnya saja. Karena kita tidak akan tahu siapa sangka orang yang tidak kita kenali tersebut ternyata bisa menjadi seseorang yang akrab dengan kita, bahkan melebihi teman atau sahabat kita. Dan yang kedua itu adalah menghilangkan kebiasaan kita memaksakan pendapat pribadi, seperti memotong pemikiran seseorang tanpa rasa keingin-tahuan dan ketidakpedulian kita. Dan bagi saya cuma hanya dua itu saja yang bisa saya sampaikan. Kenapa? Karena
Dua hal itu sudah sangat penting. Pada dasarnya juga toleransi itu menekankan rasa menghargai orang di sekitar kita. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Terima kasih kepada Utami. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu di era globalisasi ini, apakah globalisasi memberikan dampak bagi memudarnya nasionalisme dan toleransi di generasi muda? Pertanyaan ini akan dijawab oleh dua rekan saya. Yang pertama ada Riko, saya persilahkan Riko. Sekali lagi kepada Riko, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan kelima. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, cukup memberikan dampak yang besar bagi generasi muda saat ini. Kenapa? Dengan mulai berkembangnya era globalisasi saat ini, modernisasi juga semakin meningkat. Apalagi dengan disandingkannya dengan keragaman asing yang mulai banyak masuk di Indonesia, dan perlahan mengakibatkan memudarnya sedikit nasionalisme. Dan juga dengan adanya faktor eksternal lain seperti banyak memotivate budaya luar, dan attitude mereka akan rasa toleransi di era sekarang ini semakin menipis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Riko, dan yang terakhir akan menjawab adalah Kashfan. Saya persilakan Kashfan. Ya, terima kasih kepada moderator. Dapat kita sadari, dari era globalisasi ini, tidak sedikit daripada generasi muda sudah mulai terkikis akan rasa nasionalisme dan toleransinya. Tetapi daripada itu semua, sebenarnya masih banyak generasi muda yang dapat kita lihat semakin tinggi rasa jiwa nasionalisme dan toleransinya, yang dimana kita dapat memberi contoh, yaitu saat adanya suatu pertandingan olahraga yang membawa nama bangsa, semuanya melebur dalam satu rasa nasionalisme dan juga toleransi tanpa adanya memandang apapun. Terima kasih. Sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kashfan. Jadi sebelum mengakhiri presentasi kami kali ini, saya ingin kembali mengingatkan pentingnya menerapkan nilai nasionalisme dan toleransi di kalangan generasi muda. Dengan menerapkan nasionalisme dan toleransi di negara kita, diharapkan Indonesia yang mempunyai berbagai macam ras, suku, agama, dan budaya ini mampu untuk tetap bersatu dan tetap terkenal dengan masyarakatnya yang santun dan sopan. Salah satu kalimat tantangan yang terkenal adalah yang diucapkan oleh John F. Kennedy, yaitu jangan tanya apa yang bisa negara lakukan untukmu, tapi bertanyalah apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Dengan ini berakhirlah presentasi kami. Kami memohon maaf bila belum lengkap dan ada kesalahan yang kami perbuat. Dengan ini saya tutup presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.